Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar. Salat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang telah menghadiahkan dan wariskan Al-Quran dan Sunnah kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakannya, dan apabila kita menjalankannya, insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya, khususnya untuk belajar. Baik, dalam kesempatan ini, dalam video yang bagian kedua mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar, kita akan lanjutkan bersama guru kita juga di sini, ada Pak Ade Cepi Andrean yang akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti akan diterangkan dengan baik oleh Pak Ade Cepi. Mohon untuk disimak dan diperhatikan dengan baik. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menyambung apa yang dibahas tadi, supaya anak-anak mudah memahaminya, maka anak-anak Bapak mohonkan untuk kiranya membuka buku paket kita, khususnya mulai dari halaman 36 sampai nanti di halaman 40. Nah, oke. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada substansi judul yang pertama tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi. Di sini, Undang-Undang Dasar tidak hanya sekedar diciptakan oleh pejabat kita. Undang-Undang Dasar tersebut memiliki fungsi, diantaranya ialah: pertama, membatasi kekuasaan raja atau presiden. Kita tahu kita memiliki kepala negara, yang mana kepala negara juga harus diatur dalam Undang-Undang Dasar karena untuk mengatasi agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Kalau anak-anak sekalian pernah mendengar atau pernah mengetahui berita masa lalu di era 1966 sampai 1998, bahwa negara Indonesia pernah mengalami kekacauan dalam pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Ini dikenal dengan masa Orde Baru, di mana pada saat itu pemimpin kita adalah Bapak Presiden Soeharto yang menjabat sekitar 32 tahun lamanya. Nah, kalau anak-anak cek di dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang, jabatan kepala negara atau presiden itu diatur hanya cukup 2 kali saja atau 2 periode saja. Gunanya adalah untuk menghindari yang namanya kekuasaan mutlak sebagaimana yang pernah terjadi di negara kita saat masa lampau. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar juga mengatur hak dan kewajiban pemerintah terkait dengan apa yang Bapak sampaikan di pertama tadi. Dalam setiap membuat kebijakan atau membuat suasana kerja yang baru atau kebijakan-kebijakan yang beralasan untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah atau presiden juga tidak boleh sembarangan. Maka Undang-Undang Dasar lah yang mengaturnya. Selanjutnya, kita sebagai warga negara juga punya aturan dalam bertingkah laku. Ini terkait dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan kita. Contoh, ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, justru sanksinya adalah akan dikenai hukum, apakah berupa penjara, denda, dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah untuk menjaga diri kita agar jangan melanggar yang namanya hak asasi manusia. Ya, baik, bagi nanti yang belum paham, silakan bertanya langsung kepada Bapak. Insya Allah nanti akan Bapak berikan nilai bagi yang bertanya. Nah, selanjutnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, nih, kita bahas dulu. Menurut sifatnya, silakan anak-anak baca bukunya sambil disimak di halaman ya
halaman 39. Sudah buka bukunya semuanya? Baik. Nah, pertama ialah Undang-Undang Dasar itu bersifat tertulis. Sama-sama kita baca yuk. Tertulis, yaitu rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi di sini kan? Ya kan? Nah, baik pemerintahnya atau warga negaranya sama-sama diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, singkat dan supel. Apa maksudnya? Coba lihat lagi bukunya. Singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Sudah? Nah, selanjutnya memuat norma-norma. Silakan baca lagi bukunya. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Ya. Terakhir, merupakan peraturan positif tertinggi. Lihat lagi bukunya. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Undang-Undang Dasar ini memiliki turunan lagi. Jadi kesimpulannya adalah peraturan Indonesia tidak berhenti pada Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok saja, aturan-aturan inti saja, tidak secara detail, tidak dibicarakan dalam Undang-Undang Dasar itu tentang hukuman penjara. Itu dia. Nah, di mana itu diceritakan? Kalau menceritakan tentang hukuman penjara, itu terletak pada undang-undang. Paham? Ya. Selanjutnya, yang B, menurut fungsi. Baca lagi bukunya, masih di halaman 39. Yang pertama adalah alat kontrol. Sama-sama dibaca, disimak. Alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Artinya, peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, di halaman 40 lihat. Halaman 40. Yang kedua atau B, pengatur, ya, sebagai pengatur. Apa itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Terakhir, yaitu sebagai penentu. Baca lagi bukunya, lihat, disimak. Halaman 40. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian dapat memahaminya. Sekian dari Bapak. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.